Halo semuanya, episode kali ini masih ada kaitannya dengan proyek di Subang. Waktu itu kami silaturahmi ke sahabat santrinya Pak Bos atau Pak Bayu. Yang pertama kami kunjungi adalah Pak Nurdin. Beliau ini mempunyai usaha warung makan ayam geprek si Akang. Jadi gak sabar nih buat nyobain. Selezat apa sih ayam gepreknya? Lumayan, gratisan dari Pak Bos. Oke, check this out. Ini alhamdulillah menunya sudah datang. Ini dari Kang Nurdin, rekan Gipsi Kabupaten Subang. Terima kasih Mas Nurdin atas inisiasinya mengundang kami di warung geprek si Akang. Insya Allah semuanya jadi berkah. Amin. Ini penampilannya seperti ini nih. Kita baru mau makan pagi. Jadi bagi rekan-rekan mitra entrepreneur khususnya di Badan Pengusaha Santri Indonesia, sudilah kiranya kalau di Kabupaten Subang, monggo Binara, silakan rawuh, silakan hadir di warung makannya geprek si Akang punyanya Mas Nurdin. Terima kasih Mas Nurdin, insya Allah lezat. Ya, kita icip-icip dulu. Ini jenisnya pakai makan apa nih Mas? Ayam geprek tahu tempe. Ayam geprek tahu tempe. Ini Sambal ada geprek. sambal geprek tahu tempe. Ini ada tempe, ada timun, kemudian ada tahu. Yuk kita makan. Ya, bismillah dulu. Berkenan hari ini, alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan sahabat lama saya di Badan Pengusaha Santri Indonesia. Di sini ada Mas Nurdin. Alhamdulillah masih lapaknya segar. Insya Allah Allah berikan sehat semuanya, keluarga dan usahanya dilancarkan dan dimudahkan. Demikian, dan hari ini alhamdulillah pagi ini dihidangkan menu yang cukup membawa saya ke aroma pedas yang luar biasa, yaitu geprek si Akang. Ini adalah salah satu orang yang dari geprek si Akang. Terima kasih. Alhamdulillah pagi hari ini saya kedatangan tamu istimewa jauh-jauh dari Klaten, tapi punya pekerjaan di Kabupaten Subang yang luar biasa. 1, 2, 3. Oke, untuk destinasi kedua, saya dengan Pak Bos berkesempatan berkunjung ke kandang ayam broiler atau ayam potong milik Pak Lutfi. Nah, beliau ini adalah orang yang memberi kami proyek taman di Desa Mekarwangi, Subang, Jawa Barat. Selamat datang di channelnya PSL Concept Innovation. Alhamdulillah di hari Minggu ini, setelah kita ada agenda pre-survey di Mekarwangi di Kabupaten Subang, alhamdulillah diajak juga mampir ke Fortuna Boiler, perusahaan ternak ayam pedaging ya Pak ya, yang dimiliki oleh Bapak yang terhormat, mitra kerja kita, guru kita, yaitu Pak Lutfi. Ya, terima kasih, sungguh ini luar biasa. Tentunya saya sampaikan kepada beliau karena ini pengalaman baru. Sebelumnya kita hanya tahu dari TV, kemudian media online dan lain sebagainya cara berternak. Hari ini kita diajarkan serta dihadirkan di pabriknya beliau. Sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin ayam pedaging yang jumlahnya ribuan di sini nih ya. Ini kebetulan saya di lantai 2 dari 2 lantai. Ini tidak ada bau apek sama sekali. Nah, ini baunya udah sama sekali nggak ada bau karena dihadirkan teknologi dari Jerman, pakainya teknologi cooling pad dari Deutschman Jerman Pak ya. Oke, luar biasa. Ini temperatur suhu yang mengatur mulai dari ayam itu dibibitkan, ya pembibitan ayam sampai masa panen. Jadi kalau saya bisa kata ini adalah big datanya di sini. Jadi ini boleh diterangkan sama beliau Pak Haji Lutfi. Ini tentunya alatnya harganya berapa, belinya di mana, pemasangannya bagaimana. Jikalau alat ini mati, apakah ada cadangan energi yang mengganti? Monggo Pak Lutfi bisa Ya, disampaikan. alhamdulillah bahwa panel ini ya buatan dari Jerman. Dari Jerman ya. Ya. Jadi alat ini mengatur mulai dari DOC masuk di usia 1 hari
sampai dengan panen raya. Usia di 35 hari maksimal ya. Dan ini mengatur segalanya mulai dari suhu pada saat DOC masuk di suhu 33 sampai dengan 37 di usia 0 sampai 14 hari. Nanti di usia lebih dari 14 hari berubah lagi turun menjadi 30 sampai 33 hari. Di usia 21 hari turun lagi ya. Sampai sekarang memerlukan suhu yang sangat dingin sekali, diatur dengan cooling pad, alat pendingin ya, yang mampu bisa menenangkan ayam yang ada di dalam ya, dengan secara otomatis mengatur sendiri, karena kita juga menggunakan TS Pak, teknologi servis dari perusahaan Pokpan Internasional. 4 tenaga kerja yang ada di kandang ini. Satu adalah kepala kandang yang mengatur segala urusan teknologi ini, Big Dutchman, sama pengaturan formula untuk obat-obatan, karena ayam juga membutuhkan untuk suplai misalkan vitamin, terus dengan alat vitamin dan obat-obatan untuk pengemukan ayam, dan ditambah juga dengan pakan ya, selama dari 0 hari sampai 35 hari ini. Dan alhamdulillah kita juga menyiapkan genset mereknya Mitsubishi ya, khawatir ketika ada tegangan arus, ada yang mati di listrik ini, kita juga sudah siap dengan generator ya, pickup. Dan alhamdulillah kita juga menggunakan genset produk dari Mitsubishi Mitsubishi dengan 45 kVA Pak. Coba Ya. Allah. Jadi cukup ya Pak ya? Cukup 45 kVA cukup ya? Cukup ya. Apalagi mereknya Mitsubishi juga. Mitsubishi. Impor. Kalau kita di kandang ini menggunakan sekitar 45.000 watt Pak. Oke. Gede ya. Untuk ini investasi dari Big Data, Big Dutchman ini mulai dari pemasangan, instalasi sampai kandang, sampai semuanya lah. Kemudian ada pendidikan SDM tentunya juga, karena ada pemasangan pasti harus ada pendidikan SDM. Itu butuh biaya berapa Pak? Ya. Untuk teknologi aja Pak ya, mulai dari panel yang ada di sini, sampai dengan blower, sampai dengan cooling pad, sampai dengan alat yang namanya heater pemanas. Ya, diperlukan pada usia 0 sampai 14 hari itu. Total anggaran yang ini adalah 890 juta. Alat beserta alat pakan dan blower, lampu, ya. Blower dan sebagainya. Itu sudah termasuk instalasi juga? Iya. Sudah komplit? Di luar. Oh, di luar instalasi? Di luar. Instalasi itu pemasangan dengan PLN itu sampai dengan 95 juta. Oke. Untuk berapa kVA? 45? 45.000 watt. Ya. 45.000 watt, 90 juta dari pihak PLN. Ya. Oke. Jadi total yang kita siapkan untuk pembangunan kandang, mulai dari pembangunan kandang fisik, Pak, terus ditambah teknologi, ya, terus ditambah listrik dan genset, itu sekitar 3,95 miliar ya. 3,95 miliar. Ya. Tentu uang yang nggak sedikit. So, jadi ketika Anda mampu mendirikan dan punya inisiasi untuk membuat sebuah perjalanan itu dengan baik, maka tekad, anggaran, dan SDM harus siapkan dengan betul-betul baik. Begitu saya kira ya Pak ya. Ya. Pak Lutfi, ini boleh disampaikan jumlahnya kira-kira ayam berdaging di sini ada berapa Pak? Di lantai 1 dan 2? Itu 45.000 Pak.
Iya, 45.000 di bawah 22.500, di atas 22.500. Subhanallah. Terus ini rata-rata berat sama umur nih, terutama Iya. umur nih. Dari mulai pembibitan sampai penjual itu kira-kira butuh berapa hari, berapa minggu, Pak? Ya, dari DOC masuk ke kandang ini di usia 1 hari sampai sekarang di usia 34 hari. Berat ayam rata-rata di 2,4 sampai 2,5 kilo. Tis, mantap. Iya. Tapi rata-rata emang segitu ya, Pak? Iya, kita menggunakan pakan Makan ya, spesial, spesial super. ya, namanya S12, Nah, produk Kopan. Ya. Kopan luar biasa, sudah go internasional. ya. Dan kita menggunakan sampai dengan hari ke 34 ini sudah 12 DO delivery order, dikali satu DO nya sekitar 9 ton, jadi 9 kali 12 dengan ayam 45.000. Oke, kita sudah waktunya panen, Pak. Hari ini panen nih, Pak? Iya, mobil-mobil udah pada Nongkrongin ya? nongkrongin di luar. Jadi pasar kita Jabodetabek, Bandung Raya, sama lokalan untuk Kabupaten Subang. Untuk khusus hari ini kayaknya lokal ya? Untuk sini mah udah Jabodetabek sama ini, sama lokal ya. Oke. Habis malam ini, Pak, sisa ayam di sini adalah 23 ribuan. Oke. Jadi, penampakan yang berdaging sore ini nanti habis. Iya. Mau diambil sama truk. Jujur, saya lihat sebelum masuk di pabrik Fortuna Boiler ini, truknya sudah antri di depan banyak banget. Jadi tinggal nunggu, Pan. Wah, ada waktunya, Pak. Jadi ayam ini kan butuh temperatur dingin. Ya. Jadi kalau di atas suhu 30 dia sudah gak kuat ya. Makanya nanti dibuka paling di jam 3:30 sore. Oh, itu baru boleh naik? Iya, baru boleh naik. Apalagi cuaca sekarang kan cuaca Panas ya? musim kemarau ya. Betul. Jadi sangat ekstrim sekali, khawatir ayam tidak kuat. Apalagi waktu tempuh antara Subang ke Jakarta itu kan 2 jam. Betul sekali. Bandung juga 1,5 jam. Satu Ya. setengah jam. Betul. Karena alhamdulillah kita diuntungkan dengan adanya jalan tol Cipali ini, Pak. Sehingga Menekan kematian di iya, dalam mobil juga ya? Di dalam. Jadi ini kebutuhan masyarakat untuk Jabodetabek sama Bandung Raya dan masyarakat Subang. Karena terus terang kalau berbicara masalah konsumsi daging, karena daging sekarang udah 130.000, kita bisa menjual di sini dengan harga kontrak dengan Kopan itu hanya 19.000, Pak. Tapi oleh para pedagang kan bisa sampai 30 ya, 28 kali. Dan itu urusan antara perusahaan Kopan dengan para distributor sama penjual ya. Di area ini khususnya di Subang ya. Ini termasuk di kelurahan, Di desa, Pak. di desa. Iya. Jadi pemerintah daerah itu sudah menetapkan peraturan daerah lewat Perda RT RW, rencana tata ruang dan wilayah, khususnya untuk ayam pedaging ini mempunyai zonasi yang jauh ya dengan penduduk itu jarak sekitar 1,5 km. Dan alhamdulillah kita mengikuti aturan dengan adanya beberapa perizinan. Yang pertama yang harus ditempuh itu adalah izin lingkungan ya. Terus UKL UPL karena luas areal kita itu di bawah 3 hektar. Jadi kita menggunakan sekitar 7.000 meter persegi, Pak. Ya. Untuk bangunan itu 12 meter kali ke 126, sedangkan tanah-tanah yang lain digunakan adalah untuk tempat parkir dan sebagainya. Jadi alhamdulillah di sana di peraturan RT RW, rencana tata ruang dan wilayah, kita benar-benar mengikuti aturan yang ada
di pemerintah daerah Kabupaten Subang. Oke, mantap. Terus terang ada suka dan duka, dimana ketika suka kita bisa menghasilkan dengan hasil yang lumayan, Pak. Jadi kita usaha ini adalah untuk memberikan kepada masyarakat, manakala ya dia tidak mampu membeli daging sapi atau daging kerbau ya dengan harga yang sangat tinggi, yang sampai dengan 120, kadang sampai 130. Tetapi dengan adanya ayam broiler ini, ayam pedaging ini, masyarakat menengah ke bawah bisa mengkonsumsi daging ayam dengan harga paling ya 25.000 sampai 30.000. Dan itu sudah nyaman ya. Dan itu Enak. sudah nyaman dan sudah dinyatakan sebagai produk halal dari MUI. Terus yang kedua, nah ini dari sisi manakala ayam jatuh itu kadang kita kesulitan, Pak. Tetapi alhamdulillah dengan adanya mitra Pokpan ya yang sudah mendunia barangkali karena perusahaannya sudah go internasional, kita dibantu dengan harga kontrak. Harga kontrak kita itu kisaran 18-19 ribu sampai 20 ribu. Jadi ketika di bawah jatuh sampai pernah 10 ribu bahkan 8 ribu, kita tetap ya dibantu oleh Pokpan itu dengan harga 19.000 sesuai dengan kontrak. Hanya barangkali pemerintah daerah harus juga membantu, terutama dari sisi infrastruktur, terus pajak yang diberikan kepada pengusaha jangan terlalu tinggi sehingga kita juga bisa terbebani, dan kita juga memberdayakan masyarakat yang ada di sini. Betul itu kata. Dari sisi pengangguran kita bisa memberdayakan untuk bekerja, dari sisi pemberdayaan tenaga pada saat panen kita bisa memberdayakan sampai dengan 30 bahkan 40 orang untuk menangkap. Jadi kita memberdayakan mereka bisa menghasilkan dari penangkapan ayam pada panen selama 5 hari, dari usia 32, 33, 34, 35 ya. Dan masyarakat bisa menikmati lah. Dan selama ini yang ada di Subang khususnya hanya bisa memberdayakan pekerja wanita sebagai buruh di pabrik, Pak. Nggak tahu, malah justru wanita ya dengan usia 18 sampai dengan 30. Usia potensial tuh. Iya, 35. Sedangkan para pria, para tenaga laki-laki malah disuruh untuk di rumah. Dengan adanya ini kita alhamdulillah bisa memberdayakan. Betul sekali. Ya. Jadi itu yang disampaikan sama beliau Pak Haji Lutfi. Alhamdulillah, terima kasih. Terakhir, bagi rekan-rekan mitra muda yang mau berusaha, tetaplah selalu ikhtiar. Yang pertama adalah usaha dulu, seyakin-yakinnya. Yang keduanya adalah tetap doa dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa insya Allah pekerjaan Anda, usaha Anda akan berjalan dengan baik. Terakhir yang perlu kami sampaikan, hari ini saya bersama tim di official Putra Salogam, meski ini di jalur di luar pekerjaan kami, tentu ini sangat apresiasi dari segi kebersihannya. Bersihnya luar biasa. Meski dengan catatan seperti ini, tentu kita menjadi pelucut juga di perusahaan kita agar senantiasa tetap bersih. Terima kasih Pak Haji Lutfi, yang tentunya beliau adalah guru kami ya. Kita masih muda, belum apa-apanya sama usahanya beliau. Masih nol, masih kecil. Enggak, jangan merendah itu. Saya juga salut ya. Masih muda di usia 40, tapi luar biasa inovasi dan kreasinya ya. Dari Putra Sari Logam ya, yang ada di Ceper, Ceper, Kabupaten Klaten. Salut.
bagi pengusaha muda. Contohlah ya pengusaha muda ini yang mempunyai inovasi dan kreasi yang Amin. sangat tinggi. Oke, terima kasih Pak Haji Lutfi selaku Direktur di Fortuna Boiler yang ada di Kabupaten Subang. Jazakumullah ahsanul jaza. Di sini juga ada rekan-rekan karyawan dari Fortuna Boiler. Ada Mas ini sebagai kepala kandang ya. Sama ini staf officialnya juga. Saya ucapkan terima kasih. Saya beserta official Putra Salogam dari CPR dari Klaten sudah diterima dengan baik. Tentu ini adalah hal yang sangat sungguh istimewa bagi kami untuk bisa belajar terkait dengan produk di luar reguler kami. Dan ini adalah produk yang sungguh luar biasa untuk ayam pedaging yang ada di Kabupaten Subang. Harapan kami Pak Direktur di Fortuna Boiler, Pak Haji Lutfi, beserta dengan ofisialnya tetap terus maju, komitmen baik, dan insya Allah semuanya Allah menguatkan kita semuanya dan menjadi perusahaan yang top, maju, dan luar biasa. Terima kasih Pak Haji Lutfi, matur sembah nuwun. Terima kasih Mas, matur nuwun. Saya pamit dulu ya. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Ya, langsung kelar.